wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu dan bahagia selalu. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul meskipun secara virtual, kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi lembaga penelitian dan pengembangan UHAMKA. Agar lebih hikmat kegiatan pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bapak Ibu yang terhormat, Ketua Lemlitbang UHAMKA, Dr. APT Supandi MSI, Sekretaris Lemlitbang UHAMKA, Bapak Dr. Khairul Umam MPD, serta Bapak Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang sangat kami banggakan. Bapak Ibu, agenda kita pada siang hari ini lebih kepada sosialisasi program yang ada di Lemlitbang UHAMKA serta persiapan proses pembukaan penelitian internal batch 1 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik Bapak Ibu, langsung saja pada agenda pertama yaitu pemaparan mengenai program Lemlitbang UHAMKA yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Lemlit UHAMKA kepada Bapak Dr. APT Supandi MSI. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salam teriring pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Pak Ibu pimpinan Rektorat, Bapak Ibu Ketua Lembaga, dan tentunya Bapak Ibu dosen UHAMKA yang berbahagia. Pada hari ini kami Lemlitbang mengadakan acara sosialisasi pembukaan penelitian internal SIMAKIP tahun 2022-2023 batch pertama. Ya, sebetulnya di penelitian kita memang sedikit mundur waktu, tapi insya Allah tidak mengurangi dari makna hasil penelitian yang akan kita laksanakan nantinya. Saya akan sampaikan langkah untuk proses penelitian SIMAKIP. Ya. Ya, sebelum kita melangkah, kita pahami bersama bahwasanya menurut Registra UHAMKA, Lemlitbang mempunyai tanggung jawab terhadap sasaran kinerja ke-8 pada indikator 45 sampai dengan 59 ya. Jadi salah satu indikator kinerja yang dibebankan adalah presentasi topik penelitian dalam roadmap penelitian dan juga rata-rata penelitian per dosen per tahun. Nah, ini berkaitan dengan jumlah penelitian yang dilakukan oleh Sivitas Akademika UHAMKA pada tahun-tahun 2000, mulai dari tahun 2019 sampai akhirnya di Registra kita sampai 2024. Tentunya presentasi topik penelitian ini berimbas kepada penelitian dan publikasi lainnya, yaitu jumlah publikasi baik itu yang nasional terakreditasi maupun badan internasional bereputasi, dan juga jenis penelitian lainnya, penelitian lainnya seperti adalah hak cipta, paten, dan juga buku. Nah, terkait dengan sasaran kinerja peningkatan mutu penelitian pada nomor 48 dan 49 terkait dengan IK di Lemlitbang, di tahun 2021-2022 kita punya target 60% untuk menghasilkan suatu penelitian dengan topik penelitian yang sesuai dengan roadmap. Dan rata-rata penelitian per dosen itu adalah 2. Nah, ini saya mengilaskan hasil capaian kita di tahun 2021-2022, bahwasanya secara total jumlah penelitian kita
Kalau target kita adalah 60% dari dosen tetap kita 630, maka ada 378 penelitian yang ini masuk ke dalam capaian Renstra yang harus kita capai di tahun 2021-2022. Dari yang dibuka batch-nya itu adalah di batch 1 diperoleh 238 penelitian dan di batch 2 ada 197 penelitian. Hingga total penelitian kita di tahun 2021-2022 adalah 435 dari Renstra yang ditargetkan yaitu 378. Artinya ini merupakan capaian yang kelebihan atau kita ada peningkatan yang lebih tinggi daripada target Renstra. Namun itu secara penelitian, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat hasil per fakultasnya, ini sebarannya, sebaran capaian dari fakultas. Kita ada 10 fakultas dengan sekolah pasca sarjana. Masing-masing sebetulnya di awal tahun itu atau di awal tahun akademik, setiap fakultas dan sekolah itu menargetkan jumlah penelitian. Dan dari setahun berjalan ini, capaian masing-masingnya sudah terdeskripsikan di setiap fakultas. Rata-rata berada di atas 80% ya, untuk mencapai yang ada. Bahkan ada yang mencapai lebih dari 100% secara jumlah. Dan evaluasi dari jumlah ini sebetulnya adalah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan itu, apakah nanti akan menghasilkan luaran sesuai dengan target. Nah, kami informasikan pula bahwasanya terkait dengan capaian tadi dari 435 penelitian yang sudah didanai tentunya dan sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai penerima hibah di tahun 2021-2022, catatan kami masih ada 340 yang baru melaporkan pada sistem SIMAKIB. Kurang lebih 78,1% yang baru masuk. Tentu ini sangat berimbas kepada luaran nantinya ya. Dan secara sistem, Bapak Ibu yang belum melaporkan laporan akhir di tahun 2021-2022 tentu akan sulit masuk atau bisa menggunakan akun SIMAKIB-nya untuk bisa pada ikutan tahun 2022-2023 ini. Dan kami di sistem itu tidak menutup Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk memberikan laporan akhir. Ya, jadi nanti kami akan terus melakukan verifikasi laporan akhir yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi sebelum batch ini nanti tertutup ya waktunya, diharapkan Bapak Ibu bisa menyampaikan laporan yang masih mempunyai tunggakan di laporan di tahun 2021-2022. Kemudian dalam rangka pencapaian luaran, kami nantinya juga akan menyampaikan atau melakukan MONEF yang akan dilaksanakan pada bulan Maret di tahun 2023. MONEF luaran ini adalah MONEF di tahun 2021-2022. Jadi di MONEF luaran ini kami akan mendeteksi langsung terkait dengan capaian luaran Bapak Ibu pada kondisi minimal adalah aseptif ya. Jadi ketika laporan akhir kami masih menerima proses submit untuk luaran, tapi untuk MONEF luaran nanti kami berharap Bapak Ibu sudah pada capaian aseptif ya. Syukur-syukur memang sudah publish. Nah, terkait capaian yang IKA nomor 49 kita belum mencapai nilai 2, baru 1,45. Nah, ini kita buatkan strategi bersama bahwasanya Bapak Ibu di dalam setiap batch ini kan sebetulnya bisa menjadi ketua dan juga bisa menjadi anggota. Sehingga kalau Bapak Ibu mengikuti 2 batch di dalam 1 tahunnya, sehingga Bapak Ibu sebenarnya punya 4 penelitian dalam 1 tahun. Nah, itu akan bisa mencapai keikutsertaan Bapak Ibu minimal 2 penelitian dalam 1 tahun. Jadi evaluasi yang atau hasil evaluasi dari penelitian di tahun 2021-2022. Lalu berdasarkan Renstra kita di tahun 2022-2023 kita punya target capaian lebih tinggi yaitu 80% dari dosen tetap kita diasumsikan masih 630 dosen tetap
yaitu sekitar 504 proposal. Nah, ini yang harus kita capai, yang sebetulnya tidak hanya dari penelitian internal saja, tetapi juga dari penelitian eksternal. Kita sudah mengajukan penelitian melalui risetmu, ya. Melalui risetmu itu sudah masuk proposal sebanyak 43 proposal, ya. 43 proposal yang tersebar melalui proposal untuk skema dasar, kemudian ada skema pengembangan, dan juga ada skema terapan, dan ada beberapa yang mengajukan untuk penulisan artikel ilmiah. Nah, mudah-mudahan itu sudah, atau memang saat ini belum ada pengumuman risetmu, mudah-mudahan itu juga bisa diterima sehingga bisa salah satu jumlah, ya, secara jumlah menjadi capaian kinerja kita untuk tahun 2022-2023. Baik, untuk tahun 2022-2023 ini penelitian internal kita juga ada beberapa perubahan terkait skema. Jadi perubahan itu terjadi pada perubahan luaran. Jadi memang kita sekarang mengarah kepada capaian luaran dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Jadi kami membuatkan skemanya untuk tahun 2022-2023 ini. Pertama adalah skema penelitian internasional bereputasi utama. Jadi kita bertarget dari penelitian ini akan dicapai luaran berupa artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi pada Q1 dan Q2. Kemudian yang penelitian internasional bereputasi media ini pada jurnal internasional bereputasi pada Q3 dan Q4 ataupun terindeks yang lainnya seperti WOS, ya. Kemudian penelitian nasional utama ini kita pada penelitian yang nantinya menghasilkan luaran terindeks pada penelitian Sinta 1 dan Sinta 2. Sedangkan kalau penelitian nasional media ini pada Sinta 3 sampai dengan Sinta 6. Dan skema-skema lainnya ini masih sama Bapak Ibu, ya. Ada Baitul Arqam, Al-Islam Kemuhammadiyahan, dan juga kita ada skema baru tentang penelitian integrasi keislaman. Nah, pembeda mungkin nanti di 3 skema Al-Islam ini, ya, jadi Baitul Arqam, Al-Islam Kemuhammadiyahan, dan integrasi keislaman. Skema-skema yang Bapak Ibu ajukan ini mendapatkan rekomendasi daripada Ketua Lembaga LPPAIK agar penelitian-penelitian yang berkaitan tentang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan integrasian itu memang jadi atau sudah menjadi yang memang menjadi target daripada lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyahan kita. Lama enggak? Juga ada penelitian yang baru di sini adalah penelitian yang luarannya adalah paten. Ini adalah beberapa penelitian, skema penelitian yang memang baru ada di batch 1 tahun 2022-2023 ini. Nanti lebih lengkap terkait dengan proses penelitian ataupun skema-skema yang ada, itu ada di buku panduan yang ada di Simakip di bagian pengumuman bulan November 2022. Jadi Bapak Ibu bisa unduh dan melihat secara detail tentang kriteria untuk penelitian skema masing-masing yang ada di Simakip tahun 2022-2023 ini. Baik, ini SBU, ya, yang sudah ditetapkan untuk penelitian Bapak Ibu. Jadi dari skema-skema tadi itu sudah ada standar biayanya yang menjadi SBU-nya UHAMKA. Jadi ini juga menjadi acuan Bapak Ibu dalam penyusunan proposal nantinya yang akan mengacu kepada skema apa, kemudian biaya apa, dan yang harus diperhatikan adalah sebetulnya adalah luaran yang Bapak Ibu janjikan atau targetkan dalam setiap skema yang diusulkan. Baik, ini jadwal Bapak Ibu, ya. Jadi kita akan buka mulai hari ini sampai 20 November proses submit proposal. Untuk prosesnya sama Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus ajukan dulu ke Prodi, nanti Prodi akan melakukan seminar di tingkat Prodi untuk penyesuaian tema dan judul yang sesuai dengan roadmap Prodi. Kemudian nanti ada dilakukan proses pengesahan oleh Prodi dan juga fakultas.
Lalu dari situ baru Bapak Ibu bisa melakukan proses submit pada akun masing-masingnya. Di tanggal 21 sampai 27 kita akan melakukan proses review substansi dari reviewer internal kita. Lalu di tanggal 1 itu sudah kita lakukan proses pemenangan atau penetapan yang memperoleh pendanaan hibah internal di tahun 2022-2023 ini. Artinya sesungguhnya setelah penetapan pemenang ini, Bapak Ibu sudah berhak memperoleh pendanaan nanti sesuai dengan SPK yang ada dan bisa memulai penelitian yang dilakukan. Proses SPK tetap kita lakukan, ya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu segera bisa download SPK dari akun Bapak Ibu, kemudian menyerahkan ke lembaga, ya. Nanti kita akan teruskan SPK tersebut untuk bisa ditandatangani secara lengkap. Nah, SPK yang sudah lengkap nanti Bapak Ibu bisa download, ya, akan kami Bapak Ibu melalui akun Simakipnya. Kemudian dalam batch 1 ini akan dilakukan proses monep, ya, di bulan Maret dan laporan akhir itu di 30 April tahun 2022. Inilah rangkaian jadwal batch 1 tahun 2022-2023 untuk penelitian internal HAMKA. Ya, demikian sosialisasi yang kami lakukan, Bapak Ibu. Kita akan berdiskusi, ya, baik secara teknis, ya, dari Simakip Bapak Ibu, dan juga hal-hal lain yang mungkin kita bisa diskusikan bersama. Selamat untuk menyusun proposal, Bapak Ibu. Kita maju bersama untuk melakukan proses penelitian-penelitian yang menghasilkan karya penelitian yang berkemajuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Supandi. Silakan Ibu Bapak kalau ada yang ingin didiskusikan, kita langsung buka sesi diskusi ya Pak. Silakan Ibu Bapak. Sesi pertama 3 orang penanya dulu. Pak Sunarta ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Bapak Ibu sekalian. Begini Pak Dr. Supandi, yang pertama ini skim ini tidak sesuai dengan buku panduan gitu ya. Ada perubahan di situ ya Pak Supandi ya. Ada nggak yang berubah selain skim penelitian tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, luaran tadi, kalau seandainya internasional utama, tadi kayaknya utama itu fokus gitu ya mungkin ya Pak Pandi ya. Terus yang madya itu mungkin internasional berreputasi. Nah, apabila terjadi harusnya di internasional utama tetapi langsung turun ke internasional madya contohnya. Ini apa yang harus dilakukan oleh pihak Lemlit nih terhadap si peneliti itu tadi. Itu ada sementara Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ditampung dulu apa lanjut Pak? Oke. Silakan Pak Supandi. Ya, baik. Terima kasih Pak Sunarta. Jadi perbedaan skema yang ada itu tadi ya Pak. Jadi kita tidak ada lagi skema berkaitan misalnya yang PPI ya, kemudian PSBH, tapi kita berkaitan dengan luaran. Jadi luaran yang nantinya akan dicapai adalah internasional bereputasi utama atau madya, ataupun luaran yang nanti nasional bereputasi utama maupun nasional bereputasi madya. Reputasi ya, bereputasi yang dimaksud itu biasanya adalah terindeks, bisa terindeks oleh Scopus, bisa terindeks oleh WOS ya. Ini yang masih diakui oleh Dikti, itu yang dimaksud dengan bereputasi gitu Pak.
Nah, kriteria yang utama tadi kita meningkatkan kepada yang Q-nya ya. Jadi menurut SJR nanti yang utama itu yang Q1 dan Q2, yang Madya itu yang Q3 dan Q4. Nah, kalau yang nasional itu Sinta 1 dan Sinta 2, dan yang Madya itu Sinta 3 sampai dengan Sinta 6. Begitu Pak Sunarta. Ya. Ya, begitu ya Pak. Baik, silakan Ibu Bapak yang lain. Ada lagi Ibu Bapak? Tadi kalau ada luaran, contohnya janji saya itu di internasional yang utama. Ternyata di dalam isi penelitian itu turun gitu menjadi madya gitu Pak Pandi. Itu bagaimana nih? Ya, kalau Bapak sudah mengambil skema yang sesuai dengan luaran, tentu kita akan monep nanti sesuai yang Bapak ini kan, yang Bapak ambil di awal Pak. Kalau nanti misalnya hasilnya turun ya dari yang utama ke madya, ya kita akan bisa lihat nanti mengevaluasi kan. Berarti artinya Bapak targetnya tidak sesuai dengan janji yang Bapak usulkan. Ya, gitu ya Pak Sunarta. Ya, terima kasih Pak. Iya, Pak Pandi izin nih ada pertanyaan di room chat dari Bu Erni. Untuk utama dan madya, apakah nanti akan diminta luaran tambahan juga, mengingat dananya terbatas seperti itu? Ya, luaran kita memang masih ada 2 di dalam sistem Bapak Ibu. Jadi ada luaran wajib, luaran tambahan. Kita juga masih ada seperti itu. Tetapi untuk luaran tambahan kita tidak buat strict dalam konteks artian kita capai gitu ya, seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Kita memang mencari pada luaran wajibnya. Jadi luaran tambahan bisa pada proses kalau memang Bapak Ibu punya KKI ya, HAKI ataupun diseminasi di seminar nasional maupun internasional itu bisa diklaim sebagai luaran tambahan. Baik, diseminasi itu mungkin tidak ke proceeding atau hanya presentasi oral ataupun poster gitu ya, itu juga kita klaim sebagai luaran tambahan. Jadi syukur-syukur bisa ke proceeding, tidak juga proses diseminasi yang dilakukan itu sudah menjadi luaran tambahan. Pak Pandi, Mbak Nana boleh nambahin nggak? Boleh. Silakan boleh Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Pandi, Bapak Ibu. Jadi tadi kan boleh presentasi oral ya Pak. Nah, materi presentasi oralnya itu berarti materi yang berbeda dari yang akan dipublikasikan di luaran utama gitu ya Pak maksudnya? Gini Bu, materi oral itu kan kalau Ibu presentasi oral kan Ibu tidak punya kewajiban untuk memberikan full paper Ibu ya biasanya kan Bu ya. Ya, jadi harus Ibu siasati saja ketika Ibu misalnya di dalam presentasi oral itu mengirimkan abstrak. Apakah abstraknya nanti ada di book abstrak? Apakah book abstraknya itu nanti terbuka secara umum ya oleh penyelenggara nantinya ya? Karena biasanya abstrak itu kalau terbuka oleh umum nanti juga akan terbaca secara turnitin ketika Ibu misalnya mensubmit artikel Ibu yang sama abstraknya. Nah itu jadi kita bisa memainkan parafrase ya dalam misalnya abstrak yang akan Ibu kirimkan itu tidak sama persis dengan nanti abstrak yang akan Ibu submit menjadi suatu artikel. Menurut saya seperti itu Bu, agar tidak bermasalah nanti artikel Ibu terdetek turnitinnya tinggi di dalam book abstrak dari penyelenggara seminar tersebut. Ya, baik, makasih Pak Pandi. Ya, silakan Ibu Bapak ada lagi. Ini ada lagi Pak di room chat juga dari Pak Andi Amri. Untuk dosen yang masih 80%, salah satu syaratnya untuk menjadi 100% melakukan penelitian, nanti dapat sertifikat Baitul Arqam. Nah, pertanyaannya, saya penelitian ini cakupan atau jenisnya apa saja? Seperti itu. Ya, untuk calon dosen tetap di UHAMKA memang salah satu syarat yang disampaikan itu adalah melakukan proses penelitian dan juga pengabdian tentunya.
Dan tadi kita ada skema Baitul Arqam ya, Pak Andi. Ada skema Baitul Arqam. Skema Baitul Arqam ini memang ditujukan untuk dosen, calon dosen tetap atau dosen 80%. Nah, untuk tema-tema Baitul Arqam, skema penelitiannya nanti biasanya itu sudah dikoordinasi oleh LPPIK, sehingga nanti untuk Baitul Arqam, kemudian ada Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan juga penelitian integrasi keislaman, 3 skema ini harus mendapatkan rekomendasi dari LPPIK. Maksud kami mendapatkan rekomendasi itu sebetulnya kita tidak ingin mempersulit Bapak Ibu dalam proses pengajuan, tapi supaya kita memang betul-betul apa-apa yang terkait dengan Al-Islam Muhammadiyah itu memang yang dibutuhkan oleh LPPIK ini. Sehingga nantinya kita bisa bersinergi, data-data yang dibutuhkan itu adalah data-data yang memang dibutuhkan juga oleh LPPIK dalam proses pengembangan dan penjawantahan LPPIK di kampus UHAMKA ini. Demikian, Andi. Iya, silakan Pak Tri. Ya, Bu Eka, ya, terima kasih. Mari Pak. Ya, mohon maaf ini Pak Andi, saya pikir jam 1.30 gitu ya. Ternyata jam 3.13 ya. Jadi baru join nih. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Supandi yang saya hormati dan Bapak Ibu semua, karena memang saya telat ya, dan sepengetahuan saya kan apa ya, tanda kutip ya, ada pelimpahan ya Pak Supandi ya, apa namanya, pelaksanaan Lemditbang ke fakultas ya, atau seperti apa ya. Artinya begini, apakah SOP-nya itu masih mengacu seperti sebelumnya ya Pak Supandi? Apakah ada kebaharuan, termasuk mungkin apa namanya, cakupan apa, misalnya penelitian dan anggarannya dan seterusnya, mungkin mohon di ini Pak Supandi apa diterangkan sedikit lagi gitu ya, buat saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Baik. Iya, silakan Pak Supandi. Baik, terima kasih Pak Tri. Jadi memang terkait proses pendanaan yang ada di unit ya, namanya adalah fakultas dan sekolah, itu kita berkaitan dengan proses teknisnya saja Pak Tri. Jadi saya tampilkan lagi ya. Ini ya. Di Bapak Ibu, ini tahapan proses ya. Jadi usulan penelitian oleh dosen, nanti penelitian ini diseminarkan ya, di tingkat prodi. Kemudian disetujui tentunya oleh prodi dan fakultas. Setelah disetujui baru bisa disubmit ya, proposal tersebut. Kemudian proses review yang akan dilakukan oleh reviewer internal kita. Hasil proses review ini secara teknis ya, ini akan kami kirimkan ke fakultas atau unit ya. Jadi hasil review ini akan kami kirimkan ke unit terkait dengan nilai-nilai yang telah diberikan oleh reviewer. Dari sini nanti pihak unit fakultas atau sekolah pasca sarjana ini akan memberikan mana-mana yang proposal yang disetujui oleh fakultas dengan pendanaan yang ada ya. Dengan pendanaan yang ada. Tentunya hasil reviewer ini menjadi tolak ukur utama dari fakultas ataupun sekolah untuk bisa memberikan pendanaan pada proposal-proposal yang diajukan. Nah, setelah dilakukan proses kontrak ya, pembuatan SPK, lalu kami akan menyampaikan ke fakultas ya, dan itu sudah terjadi proses pencairan dana. Nah, teknisnya sekarang menjadi berubah sedikit. Yang tadinya pencairan dana dilakukan oleh Lemditbang, sekarang pencairan dana dilakukan oleh unit fakultas ataupun sekolah pasca sarjana. Dalam hal ini mungkin oleh wakil dekan 2 ya. Jadi pencairan dana dari tingkat unit. Kemudian penelitian dilakukan oleh peneliti, MONEF dilakukan oleh lembaga ya, dalam hal ini lembaga melakukan MONEF, dan juga laporan akhir tetap melalui sistem dan melakukan laporan oleh lembaga yang akan melakukan proses evaluasi dan monitoringnya terhadap laporan akhir. Dan kemudian setelah peneliti melakukan laporan akhir, peneliti bisa
kita akan mendaftarkan list ya. Nanti peneliti tetap menyampaikan surat pencairan tahap 2-nya. Kemudian kita memberikan list daftar yang telah selesai kepada unit, jadi kepada fakultas dan sekolah prasajarna. Maka list yang dari lembaga ini akan ditindaklanjuti oleh unit dan sekolah prasajarna dan ini fakultas untuk melakukan proses pencairan dana penelitian di tahap yang kedua atau dana penelitian yang 30%-nya. Dan setelah 1 tahun berjalan proses kontrak ini, maka kami akan melakukan proses money-keluaran. Nah, jadi teknisnya ada perubahan sedikit. Jadi pada proses pendanaan dan pencairan pendanaan itu memang berada di tingkat fakultas. Ya, namun tadi kami katakan hasil review dari reviewer itu menjadi tolak ukur utama bagi unit dalam fakultas dan sekolah prasajarna untuk memberikan pendanaan kepada Bapak Ibu yang telah mengajukan usulan penelitian. Demikian Pak Tri. Iya, iya. Semoga bisa lebih jelas. Jelas ya. Terima kasih Pak Tri. Secara umum sama gitu ya, cuman di bagian pencairan saja yang Wadek 2 yang menerbitkan ya. Ya, jadi teknisnya tetap ada di bawah lembaga darinya proses penelitiannya. Teknis pencairannya saja yang nanti ada di tingkat unit ya. Namun tetap pencairan itu dilakukan setelah kami memberikan laporan, baik di laporan proposal maupun di laporan akhir pada unit. Iya. Baik, terima kasih Pak Suspandi. Ya, terima kasih ya Pak. Nah, di room chat ada lagi ya Pak dari Pak Said tentang kalau sudah mengajukan riset eksternal seperti risetmu, apakah masih boleh mengajukan? Nah, kemudian yang kedua ada juga dari Bu Nurul tentang sudah 100% tetapi hanya ada Baitul Arqam di Simakipnya. Atau mungkin Bu Nurul bisa mengirimkan SK 100%-nya ya Pak ke email Lemlit ya. Karena kami tidak bisa mengupdate kalau Bapak Ibu belum mengirimkan kebaruan data Bapak Ibu seperti itu. Sama satu lagi ada tentang pedoman penelitian batch 1 sekarang. Ya, untuk Bu Suciana nanti akan bisa lihat buku pedomannya dan Ibu Bapak di layanan Simakip yang nanti setelah kegiatan ini akan di-post oleh Pak Umam. Seperti itu. Silakan Pak, berarti tinggal yang punya Pak Said. Masih boleh nggak ikut lagi, sedangkan sudah ada ikut riset eksternal di luar? Ya, baik Pak Said. Untuk kita sebagai peneliti tentunya memang internal dan eksternal memiliki hak sama ya Pak Said. Jadi artinya kalau kebetulan riset itu kan belum ada pengumuman. Jadi kalau sudah ada pengumuman dan diterima, gitu ya, kemudian kita memajukan internal. Kita yang nanti menentukan apakah kita sanggup nih melakukan 2 penelitian di tahun yang sama misalnya gitu ya. Jadi kalau memang kita sanggup ya silakan diajukan kembali Pak. Nah, nanti juga misalnya Bapak Ibu yang saat ini sudah mendapatkan eksternal di DRPM ya, sudah mendapatkan eksternal di hibah-hibah eksternal yang lainnya, ketika mengajukan ke internal, apakah boleh secara sistem dipersilakan. Namun memang kita yang nanti akan menilai diri kita sendiri gitu ya. Kita sedang menelitikan penelitian eksternal ini saat ini ya, berjalan misalnya 1 tahun. Kemudian kita ada riset internal. Kalau memang Bapak Ibu akan menyanggupi kedua penelitian itu dengan tagihan luaran masing-masingnya, dipersilakan seperti itu Bapak. Jadi memang masih terbuka, bisa risetmu ataupun riset eksternal lainnya, kemudian bisa ke riset internal. Ini masih diperbolehkan. Iya. Dan yang satu lagi tadi terkait dengan update ya, memang kami berharap bisa mendapatkan informasi Bapak Ibu yang sudah 100% SK-nya, kemudian yang sudah punya NIDN ya. Ataupun yang jabatan fungsionalnya sudah berubah. Nah, ini memang akan diupdate oleh kami gitu ya. Namun kami perlu bukti untuk proses update itu ya. Jadi bisa dikirimkan lewat email proses bukti untuk proses update data Bapak Ibu di Simakip. Terutama yang tidak bisa diupdate oleh mandiri ya, biasanya adalah jabatan fungsional, kemudian status dan NIDN.
Baik, Ibu Bapak yang lain ada lagi? Sebelum dibacakan ya ada beberapa pertanyaan di room chat, Pak. Yang pertama dari Bu Rahma tentang Monef luaran, jika artikel tersebut belum juga publish, apakah akan ada sanksi untuk peneliti? Nah, ini mungkin hampir sama juga ya dengan pertanyaan Bu Ina mengenai penelitian nasional utama pada saat Monef artikel masih statusnya in review atau belum accepted. Itu bagaimana Pak kebijakannya? Seperti itu. Ya, baik. Untuk Monef luaran, kita akan menunggu 1 tahun berjalan penelitian ya. Jadi memang kita bisa melihat ketika laporan kami masih menerima pada proses submit, tapi ketika Monef kita berharap sudah pada proses aseptif. Di lain hal, misalkan ketika kita lakukan Monef belum aseptif juga, tapi kita akan lihat prosesnya, Bu, ya Bu Rahma. Jadi apakah memang peneliti ini sudah melakukan proses submit, terus ada perkembangan, ada in review gitu ya, kemudian in reviewnya sudah berapa lama dan sebagainya. Ini menjadi pertimbangan kami. Jadi tidak semesta-mesta kami hanya melihat accepted publish gitu ya, tapi kita lihat prosesnya, karena kami menyadari ada beberapa jurnal itu yang memang prosesnya lama, bahkan untuk accepted aja bisa lama gitu ya, dan proses in reviewnya juga bisa lama. Nah, jadi kami melihat proses itu ya, Bapak Ibu, jadi tidak hanya pada proses accepted dan publish, tapi kami melihat proses yang dilakukan. Tetapi kalau dalam proses submit dari awal itu tidak ada perkembangan, misalnya review pun tidak gitu ya, kami mau pertanyakan apakah memang Bapak Ibu ini mau mengganti ke jurnal yang lain atau seperti apa. Jadi nanti di proses Monef itu kita lebih lihat pada prosesnya. Syukur-syukur memang sudah mencapai target accepted dan publish tersebut. Begitu Bu Rahma. Iya. Kalau tadi Pak, yang masih proses ya, In masih review. proses in review. Ya. Jadi untuk penelitian kita dalam proses laporan Monef gitu ya, laporan Monef dan laporan akhir, kami masih bisa menerima pada proses paling minimal adalah submit gitu ya. In review itu lebih tinggi dari submit. Nah, jadi kami masih bisa merilis atau menyetujui luaran yang Bapak Ibu capai. Ya. Dan di proses Monef luaran nanti itu yang kami sudah bisa berharap di accepted ataupun publish. Begitu. Ya, Pak. Ini di room chat ternyata pada nanyanya lewat room chat kayaknya sambil ngajar nih Pak, Ibu Bapak ya. Jadi kita udah kayak pakai layanan ini aja ya, nggak apa-apa. Ini ada lagi Pak Supandi tentang dosen 80% ya. Jika menjadi ketua pelaksana untuk melakukan penelitian selain Baitul Arqom, kalau bisa berapa maksimal nominal pengajuannya gitu. Mungkin nanti kalau Bapaknya udah baca panduan, nggak timbul pertanyaan ini Pak. Nah terus sama ini, siapa sih yang menentukan besaran dana penelitian yang diterima dosen? Nah kemudian ini di sini juga ada minta di-share kembali terkait jadwal batch ini. Nanti akan di-share ya Bu, dan mungkin nanti juga akan share di grup ya Pak Pan. Iya, 3 pertanyaan itu Pak, tentang tadi berapa nominal maksimal untuk Baitul Arqom atau penelitian yang lain, sama tadi siapa sih yang menentukan ininya, dananya? Apakah kalian yang menentukan, ataukah fakultas, atau memang sudah ada? Begitu sih kayaknya inti pertanyaannya, Pak. Silakan Pak Supandi. Baik, untuk yang 80% ini memang baru boleh mengajukan untuk skema Baitul Arqom. Jadi hanya untuk skema Baitul Arqom. Untuk penelitian kita mengacu pada SBU Hamka. Namun tadi kebijakan yang ditetapkan hasil review nanti Bapak Ibu proposal ini kami sampaikan kembali pada pimpinan unit, pimpinan fakultas dan juga sekolah pascasarjana. Hasil review itu meliputi hasil review daripada substansi dan juga review daripada perkiraan pemberian dana anggaran. Jadi nanti pendanaannya yang akan diberikan itu berdasarkan pendanaan yang diberikan oleh pimpinan unit ya fakultas dan sekolah. Tentunya itu pimpinan unit dan sekolah itu ya fakultas dan sekolah pascasarjana ini tentu mengacu pada SPU penelitian yang ada di UHAMKA.
Ya, jadi yang memberi dananya dari fakultas atau sekolah pasca sarjana ya Pak, berdasarkan SBU yang ada dan berdasarkan skema riset yang telah ditentukan Ibu Bapak. Seperti itu. Nah, untuk nominal dana nanti akan di-share kembali sama Pak, boleh dibuka yang bagian SBU. Oh ya. Jadi Ya, yang SBU itu nanti ada di SBU dan juga ada di buku panduan SBU-nya. iya, nanti SBU itu ada juga di buku panduan skema. Ibu Bapak. Siap. Silakan Ibu Bapak, ada lagi yang lain? Pak Umam, terkait teknis Pak Umam. Pak Umam lagi perlu berat. Assalamualaikum, boleh bertanya Bu Eka? Waalaikumsalam, silakan Bun. Mohon maaf nih, Aduh, nggak ada namanya jadi maaf, nggak bisa ini aku sebutkan nih. nggak buka ininya ya. Tadi habis ngajar pakai apa? Ada ngajar dulu jadi takut nggak kuat kalau dibuka kameranya. Oke. Dengan Bunda siapa nih Bun? Sore kenal cowok. Bu Rahmiwati Marsinun. Oh, iya Bu Rahmi, silakan. Pertama, saya bertanya, apakah di Lemdit ada hubungan bagaimana kalau kita meneliti dengan tim di luar UHAMKA? Ada teman-teman tim UHAMKA, bagaimana, apakah boleh dan bagaimana persyaratannya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tim sesama di UHAMKA, apakah Lemdit sudah membuat aturan? Karena pengalaman-pengalaman saya selama ini, kita tim, kemudian yang ketua kelompok membuat dapat lolos lah gitu ketua kelompok, kemudian ketua kelompok itu ya kan orang macam-macam ya, ada kelompok berapa namanya tim tapi jarang pertemuan, diajak susah, kemudian dapat ketua kelompoknya apakah ada aturannya di Lemdit, misalnya peran ketua anggota ya kerjasamanya itu mungkin ada enggak aturan-aturannya, karena pengalaman Ibu dulu ya ketua kelompoknya tidak mau katanya kliennya harus dia sendiri, udah kita ngikut, tapi akhirnya ya kita nyerah aja, nggak tahu sama pembagiannya juga yang nggak jelas juga, mungkin Lemdit ada nggak pembagian supaya jelas, karena beberapa kali saya lihat itu ya nggak, karena ada aturannya ya kita apa saja. Jadi kalau kita mau kolaborasi, karena sekarang kolaborasi itu kan lebih bagus ya, baik lintas jurusan, lintas fakultas atau lintas universitas. Kemudian kalau peserta teman kolaborasi itu di luar negeri, misalnya kan teman ada luar negeri, ada aturan enggak atau bagaimana? Ini barangkali mau bertanya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rahmi. Pertama terkait dengan penelitian, kita berkolaborasi dengan pihak luar. Jika Ibu ingin berkolaborasi dengan pihak luar, di mana pihak luar itu bisa ikut di dalam penelitian ini, maka Ibu bisa ambil penelitian berkolaborasi dengan nasional maupun internasional, Bu. Jadi di situ kita punya skema, ya skema kita itu adalah penelitian tentang kerjasama dengan instansi lain, Bu. Kalau Ibu ingin dengan luar, maka ambil skema dengan peneliti kerjasama dengan instansi lain. Instansi lain ini bisa maknanya adalah dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri. Itu ada skema itu. Kemudian apakah ada peraturan terkait dengan job desk dari masing-masing ketua dan anggota? Tentu yang memberikan job desk itu adalah pengusul, Ibu. Jadi di dalam proposal Ibu itu nanti akan dia berikan usulan bahwa ada ketua dan ada anggota. Tugas ketua adalah sekian, tugas anggota adalah sekian. Nah, terkait tadi apakah ada tadi Ibu peraturan, itu tentu kita di sini mewajibkan itu kan satu ketua, satu anggota gitu ya. Kemudian nanti diserahkan oleh mahasiswa ya. Jadi ada mahasiswa juga sebagai anggota. Di awal penelitian tentu ketua dan anggota ini kan sudah tahu tema dan apa yang akan dikerjakan. Ya. Kalau Ibu tahu-tahu disuruh minta menjadi anggota dan Ibu merasa tidak sesuai, Ibu nggak usah melakukan proses approve atau persetujuan di akun Ibu. Jadi sesungguhnya memang ketika proposal ini diajukan oleh ketua,
itu kan disetujui oleh anggota. Sistem kita kan disetujui oleh anggota. Baru bisa dilakukan proses submit gitu ya. Jadi proses persetujuan oleh anggota itu artinya sudah ada kesepakatan antara ketua dengan anggota, baik secara materi substantif penelitiannya maupun nanti teknis pelaksanaan penelitiannya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus terbiasa, tidak harus menyetujui saja dan tinggal klik-klik menjadi anggota, tapi kita nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Itu saya rasa sudah harus kita tiadakan hal seperti itu. Karena nanti masalahnya juga banyak, misalnya ketika itu ada di luaran, padahal proposal itu diajukan atas nama ibu, tapi begitu di luaran nama ibu tidak diikutsertakan sebagai anggota karena kata ketua nggak ada kerjanya. Ya, itu kan berarti sinkronisasi di awal tidak terjadi dengan baik. Jadi artinya memang ketika penelitian harusnya memang sudah dipahami oleh ketua dan anggota, baik mulai dari usulan itu diajukan sampai nanti proses luaran. Begitu Bu Rahmi. Ya, terima kasih. Mungkin ada karena pengalaman dulu, jadi kita tim. Kemudian artikel, kita tim 3 orang. Kemudian artikelnya nanti si ketua penelitinya menambahkan orang lain. Ya, nggak tahu lah, jadi 4 orang. Ya, kita nggak tahu. Jadi barangkali perlu aturan itulah, Pak. Mungkin salah kode etik yang mau apa ya. Ini pengalaman saya dulu ya. Ditambahkan orang lain yang di dalam proposal tidak ada. Kita 3 orang, nanti dia bikin artikel luarannya kan ada berapa ditambah orang lain, katanya boleh, tapi bagi saya etika itu nggak boleh dan kita nggak tahu. Mungkin elemen perlu aturan. Kalau memang apanya itu ya kalau memang aslinya 3 orang dari awal, untuk untuk keluarnya barangkali menambah orang lain. Tapi kalau memang orang di UHAMKA juga nggak apa-apa sih sebenarnya, mungkin ada apanya. Tapi kalau orang lain di luar UHAMKA ini kan kode etiknya masalahnya, barangkali itu perlu masukkan aja ke dalam lebih. Ini kan pengalaman masa lalu, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Terima kasih. Ya, makasih Bu Rahmi. Ya memang kita harus memahami kode etik dan kode etik sebagai dosen dan kode etik di dalam publikasi ya, dalam penelitian. Ya mudah-mudahan kita semua bisa memahami itu, dan kita juga sudah ada kode etik dalam publikasi ya. Iya, terima kasih ya. Pak Supandi dan Bu Rahmi. Silakan Ibu Bapak, ada lagi? Di room chat juga masih ada nih Pak, tentang anggaran nih Pak. Apakah akan sama persis sesuai SBU atau bisa lebih rendah dari SBU? Misalnya pengajuan nasional utama sesuai SBU 12 juta. Jika disetujui akan mendapatkan dana 12 juta atau ada kemungkinan disetujui dengan anggaran di bawah dari 12 juta. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Rahma dari Bu Rahma. Ya. Jadi terkait dengan kebijakan anggaran ini, jadi SBU penelitian itu memang sudah tunggal ya sebetulnya ya. Tapi tadi kita kaitkan bahwasannya ada rekomendasi dari reviewer ya, kemudian nanti ada ketetapan kebijakan yang akan dilakukan oleh pimpinan unit, dalam hal ini pimpinan fakultas dan pimpinan sekolah pasca sarjana. Tentunya kebijakan yang diambil oleh pimpinan unit dan pimpinan unit ya dalam fakultas dan sekolah pasca sarjana tadi saya katakan mengacu kepada rekomendasi reviewer dan juga mengacu kepada SPO yang ada. Mengenai secara eksplisit harus dikatakan apakah lebih rendah atau sama ya, itu saya tidak bisa pastikan Bu Rahma ya. Kaitannya memang nanti melihat daripada hasil daripada evaluasi yang sudah ditetapkan nanti. Ya, begitu ya Ibu Rahma. Nah, itu ada lagi Pak di room chat dari Pak Ahmad Rizky. Kalau masih punya hutang luaran jurnal di batch lalu, apakah masih bisa mengajukan di batch ini? Silakan. Ya, tadi saya katakan Bapak bisa lihat dari akun Bapak gitu ya. Kalau Bapak sudah memberikan laporan, itu sebetulnya sudah terbuka Pak. Kalau hutang jurnalnya adalah publikasi atau accepted, itu masih kita tunggu nanti Pak di bulan Maret ya. Tapi kalau Bapak sudah melakukan laporan dan laporannya sudah valid, berarti di batch ini Bapak sudah bisa terbuka kembali. Begitu Pak Andi.
Ya, silakan Ibu Bapak, ada lagi yang didiskusikan? Bapak Ibu yang nanti ada permasalahan di sistem ya, sistem apa namanya, sistem Simakip ya, misalkan lupa akun dan sebagainya, kami coba bantu ya prosesnya. Bisa hubungi kami di lembaga. Kalau memang nanti lebih detail, kami akan minta bantuan ke BPTI ya, terkait permasalahan yang Bapak Ibu hadapi terkait dengan sistem Simakip. Silakan Ibu Bapak, masih ada lagi? Masih ada Ibu Bapak yang ingin didiskusikan? Sepertinya udah aman nih Pak Pandi. Oh, ini ada lagi Pak, dari Pak Hendy. Oh, iya. Ah, Ya, Pak Hendy ya, nanti Pak Hendy. Oke, sebenarnya prosedur untuk punya akun itu ya, Bapak Ibu menyampaikan biodata sebagai dosen tetap UHAMKA melalui email lemit@uhamka.ac.id. Biodata yang diperlukan adalah SK dosen tetap dan NIDN. Itu syarat memiliki akun apa namanya, Simakip ya. Di nanti kita segera buatkan akun Bapak Ibu yang belum punya akun, dalam hal ini dosen baru gitu ya. Nanti kita segera berikan. Gitu Pak Hendy. iya, silakan Bu Mayarni ya. Udah raise hand nih kayaknya. Silakan Bun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau bertanya, batch yang lalu itu saya sudah tagihannya semuanya sudah ada jurnalnya, sudah tagihan tambahannya sudah, laporan sudah oke. Cuma Pak, saya tidak melaporkan kayaknya ya Bu Eka ya. Jadi yang batch 2-nya Tahap itu 2 ya. dapat uangnya, apakah mungkin masih bisa? Karena itu juga di-publish di jurnal Sinta 2, lumayan juga uangnya bayarnya. Apa mungkin masih bisa yang batch 2-nya itu dapat lagi Pak? Itu doang Pak, makasih. Baik, terima kasih Bu Mayarni. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah buaran sudah tercapai pada publikasi atau publish gitu ya. Seperti kami sampaikan yang di awal-awal batch, ya, sama sebetulnya seperti kami sampaikan saat ini. Jadi sistem keuangan di UHAMKA itu memang tutup berdasarkan tahun akademik ya. Jadi ketika sudah di bulan Agustus, ya di akhir itu kalau saya nggak salah di 10 Agustus ya terakhir permintaannya, itu ketika sudah tidak ada yang proses pengajuan sistem, memang secara otomatis pendanaan yang ada di kami ini ditarik Bu. Jadi ditarik ke pusat. Di dana yang ada itu langsung di auto debit ke kas universitas, sehingga kita tidak bisa mengajukan kembali. Sebenarnya sama dengan proses tahun ini, artinya setiap tahun akan sama prosesnya seperti itu Bu. Jadi pendanaan itu memang berada di tahun anggaran ya. Nah, terkait dengan tadi hasil Ibu yang sudah publish di Sinta Bu, kita setelah itu sebenarnya ada proses insentif publikasi Bu. Jadi Ibu bisa mengajukan artikel Ibu yang sudah publish itu ke PPI Bu sebagai insentif publikasi. Mudah-mudahan bisa tercover gitu Bu ya. Karena kalau saya tidak salah sudah ada proses pembukaan ya. Iya, lagi proses pembukaan Pak. Begitu Bu Mayarni. Terima kasih Pak. Ya, begitu ya Bu May. Mohon maaf nih, karena memang sudah prosedur. Jadi kita juga sudah menyampaikan report terakhir juga kepada pimpinan beberapa, karena tidak hanya Bu May,
Karena memang secara seperti yang sudah kita sampaikan juga bahwa saat tanggal itu selesai ya memang anggaran yang ada sudah langsung auto debit ke Biro Keuangan seperti itu. Jadi kami tidak bisa lagi untuk memprosesnya seperti itu. Begitu ya Ibu. Baik, terima kasih. Ibu Bapak masih ada lagi yang lain? Silakan. Salam. Bu Made ya? Waalaikumsalam Bu Made. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Langsung aja boleh Bu Made. Ya Bu Eka, terima kasih atas kesempatannya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua, Pak Supandi, dan tim yang lainnya. Salam hormat saya. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Untuk penelitian kemarin saya sudah selesai melaporkan. Luaran wajibnya saya jurnal Sinta 2, lagi proses, sebentar lagi mau keluar. Untuk buku itu biayanya 5 juta Pak, belum lunas saya bayar, sudah bayar, tapi belum keluar ya, bukunya. Jadi itu luaran wajib. Pertanyaan saya sekarang adalah, ada nggak luaran tambahannya sekarang Pak? Mengenai biayanya katanya kan terbatas gitu loh. Ya, tadi kami sudah sampaikan Bu Made ya. Alhamdulillah Bu Made sudah capai luaran wajib dan tambahan di batch sebelumnya ya. Ya. Mudah-mudahan bukunya nanti bisa laku keras Ya, Pak. Enggak, di WhatsApp Press saya terbitkan Pak, kalau di luar lebih mahal lagi. Oh iya. Ya, artinya nanti bisa dimanfaatkan di WhatsApp Press itu Bu. Terima kasih. Jadi untuk luaran wajib kita akan sesuai dengan skema yang dipilih. Untuk luaran tambahan, karena di sistem kita memang ada tulisan luaran tambahan, jadi kita tetap saja Bu ada luaran tambahan, tapi batas luaran tambahan itu adalah seperti tadi Bu, diseminasi yang dilakukan. Ya, diseminasi yang dilakukan baik secara nasional maupun internasional, atau bisa juga nanti akan dilakukan diseminasi di tingkat prodi seperti itu Bu. Oh baik Pak, terima kasih Pak Supandi Arhana. Makasih Mbak Eka. Sama-sama. Assalamualaikum. Gitu ya Ibu Made. Ya. Baik Ibu Bapak yang lain ada lagi silakan. Izin bertanya Bu Eka. Oh iya, silakan Pak Rito. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supandi, Pak Umam, Bu Eka, serta tim Lemlit yang berbahagia, serta Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi terkait dengan dana yang harus dicairkan ya kepada si peneliti, mungkin ada baiknya dari pihak Lemlit menjelaskan ya kira-kira bobotnya apa saja yang ada dalam penelitian, atau bobot-bobot apa saja yang ada dalam penelitian yang istilahnya dibayar sesuai dengan yang besar seperti itulah. Karena pembayaran itu kan ini pasti ada bobotnya gitu loh. Apakah karena dia peneliti yang sudah lama, apa sudah senior, materi yang disampaikan dalam penelitian atau ditampilkan dalam penelitian dalam materi yang up to date atau gimana, mohon diberi pencerahan agar kita semua paham seperti itu, sehingga nanti pada saat peneliti menerima, kok kita bayarnya sekian, nah karena penelitian kita tidak memenuhi istilahnya indikator-indikator yang memang ditentukan oleh Lemlit ya, dalam hal ini adalah melalui reviewer ya, biar jelas, biar sama juga antar fakultas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini mohon hati-hati juga nih ke pihak Lemlit ya, karena pendapatan dari dosen ini ya, ini kalau misalkan nanti diperiksa oleh pajak itu dilihatnya dari sisi kontrak. Misalkan kontraknya si A adalah Rp10 gitu loh. Nah, tapi dalam prakteknya karena ada satu dan lain hal, dia hanya dibayar cuma 1 kali. Nah, pada saat ya mungkin saat ini kita masih baik-baik saja ya. Tapi pada suatu saat dia diperiksa dan pasti yang ditanya adalah surat kontraknya. Kontrak penelitiannya berapa. Lah, sementara dosen tersebut hanya menerima kontraknya adalah misalkan cuma sekali, karena yang sekali tidak dibayar. Itu mohon hati-hati ya, mohon dapat didiskusikan baik dengan fakultas maupun dengan teman-teman di Biro Keuangan ya, agar
nantinya tidak akan bermasalah bagi UMK ke depannya. Itu saja Pak Pandi, Pak Umam, BK, serta teman-teman Namrit yang saya hormati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Pak Rito. Pak Rito izin konfirmasi dulu yang pertanyaan pertama itu maksudnya dalam klasifikasi penentuan skema, Nggih? Betul. Halo. Oh gitu. Oh, nggih. Betul. Baik. Maksudnya Nanti akan dijawab. bobot-bobot itu sebaiknya dijelaskan kepada peneliti sehingga kita tahu bahwa kalau misalkan kita dapat sekian, oh karena memang penelitian kita hanya seperti ini gitu loh. Ya untuk masing-masing skema tentunya bobotnya. Oh, nggih, Betul. baik. Akan dijelaskan oleh Pak Supandi, ya Pak. Silakan Pak Supandi. Ya, baik. Terima kasih Pak Rito. Jadi yang pertama terkait dengan bobot ya, apa namanya, pendanaan yang diterima oleh peneliti ya. Pertama, pendanaan yang diterima oleh peneliti berkaitan dengan skema yang diajukan gitu ya. Karena setiap skema punya pendanaan yang berbeda-beda. Kemudian siapa yang berhak di skema tersebut itu ada tingkatan gitu ya. Tapi kita akan membuka ini skema yang internasional itu memang bisa diajukan oleh Bapak Ibu yang memang sudah pada proses secara akademik pada tingkat doktoral ya, jadi sudah S3. Saya mengajukan proses itu. Nah, kemudian kalau bobot, saya tidak tahu kalau bobot apa yang Pak Rito maksudkan. Misalnya kalau misalnya skema penelitian internasional utama itu misalnya 25 juta gitu ya. Tentunya nanti reviewer akan melihat pertama dari konten penelitian itu, apakah memang layak untuk menghasilkan penelitian untuk bisa publikasi pada bereputasi di tingkat utama ya. Itu ya. Kedua, kemudian kaitan capaian ya. Nanti juga ada track record dari Bapak Ibu yang akan bisa dilihat oleh reviewer. Nah, proses penetapan anggaran tadi itu tadi ada usulan atau masukan dari para reviewer dan tentu nanti ada kebijakan dari pimpinan unit dan juga pimpinan dalam hal ini fakultas dan juga sekolah pascasarjana. Jadi kalau kriteria setiapnya misalnya tadi kalau betolakom ya oleh dosen baru ya seperti itu. Kemudian kalau Sinta, baik Sinta utama maupun Sinta reputasi, Sinta Madya itu hampir bisa dilakukan oleh semua dosen ya. Yang sudah tentu pas semua dosen ber-NIDN dan punya kepangkatan minimal di asisten ahli. Tapi yang internasional memang untuk dosen yang S3 ya, yang sudah pada tingkat doktoral. Kemudian untuk yang kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri nanti ada tambahan lagi, itu ada beberapa di antaranya adalah lintas prodi dan sebagainya. Jadi ada kebijakan yang setiap skema memang berbeda-beda Pak. So, nanti ada perincian detail di buku panduan. Mudah-mudahan bisa bisa terjawab. Kemudian terkait tadi kita memang membuat sistem pencairan dana itu 2 tahap, yaitu tahap 70% dan tahap 30%. Di mana tahap 70% itu ketika proposal diterima dan tahap 30% ketika pengusul sudah memberikan laporan hasil. Hemat saya ya ketika perhitungan pajak mungkin ya. Jadi ketika di tahap pertama itu memang pengusul akan langsung dipotong pajaknya. Ketika pengusul tidak menerima tahap kedua, pasti nggak dipotong pajaknya karena pengusul kan nggak menerima anggaran di tahap kedua. Ya, tapi ketika dia menerima anggaran di tahap 2 pasti dipotong nilai pajaknya. Itu pandangan saya Pak Rito. Terima kasih. Justru itu Pak Pandi, ini yang perlu hati-hati ya, karena apabila nanti ya suatu saat orang pajak sampai masuk, yang dilihat itu bukan hanya yang masuk, tapi berdasarkan kontrak. Ini pengalaman kerja saya itu yang dulu yang diobrak-abrik adalah kontraknya, bukan yang diterima gitu loh. Jangan sampai orang yang akan terima terus tahu-tahu ditagih gitu loh. Tahu-tahu ditagih ya karena nggak mungkin menyangkut orangnya, yang ditagih adalah UMK-nya. Nah makanya tadi saya bilang ya perlu
didiskusikan dengan fakultas serta dengan PK bagaimana mekanismenya seperti apa gitu loh, supaya itu tadi, karena kita bicara masalah kontrak tertera angka sekian rupiah, tapi yang dibayar nggak sampai segitu gitu Pak. Kita perlu hati-hati aja gitu. Oke ya, baik, terima kasih Pak Rito. Mungkin nanti kita bisa diskusikan gitu ya dengan keuangan, apakah memungkinkan untuk supaya nggak bermasalah dengan kontrak itu 100% gitu ya. Tapi sebetulnya tahapan ini dilakukan supaya kita bisa ada kontrol ya, maka peneliti melakukan proses penelitian yang dilakukan sesuai dengan timeline yang dilakukan. Tapi berkaitan dengan proses tadi keuangan dan laporan, kami nanti tentu berkoordinasi dengan pihak Biro Keuangan Pak Rito, dan tentunya dengan SPI ya dalam hal ini Pak Rito, nanti kami menanyakan supaya tidak ada hal-hal yang nantinya akan merugikan UHAMK secara umum. Gitu. Terima kasih Pak Rito. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama ya. Ya, silakan Ibu Bapak, ada lagi yang lain? Masih ada lagi yang didiskusikan Ibu Bapak? Cukup, Mbak Eka. Cukup. Oh iya, silakan Pak Tri. Cukup, Mbak Eka. Cukup ya? Ya. Cukup. Cukup Pak Ketua. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan responnya, sumbangsi saran untuk perbaikan kita semua dalam proses pelaksanaan dan juga proses evaluasi monitoring di dalam penelitian kita ini secara internal. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah kegiatan kita pada siang hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Bapak. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.